Wahyu 19 ayat 7 sampai 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh memimpin mengumpulkan kami di hari Minggu ini. Sebagai umat Tuhan, kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini kami boleh dapat datang beribadah pun adalah kebaikan Tuhan. Dan kami membawa hidup kami ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu dan Tuhan boleh pakai. Dan firman-Mu boleh membentuk kami. Membentuk pikiran kami, membentuk hati kami. Berikanlah anugerah dan belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk melihat siapakah Engkau dan siapakah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara, minggu lalu kita sudah melihat bahwa ketika kerajaan Allah datang, maka pembebasan Israel yang tertawan terjadi. Lalu kita juga melihat ketika kerajaan Allah datang, maka yang kedua terjadi adalah iblis dikalahkan. Nabi Yesaya sudah menubuatkan, lalu Yesus menggenapkan. Dan Allah Roh Kudus sedang mengerjakan dalam penyempurnaannya sampai kedatangan Kristus yang kedua kali kembali. Lalu yang ketiga, ketika kerajaan Allah datang, yang ketiga adalah Yahweh kembali ke Sion. Sekali lagi ya saudara. Yang pertama tadi apa? Ketika kerajaan Allah datang, maka apa yang terjadi? Yang pertama, pembebasan Israel yang tertawan. Yang buta dicelikkan. Yang tadinya tidak kenal siapa Kristus, mengenal Kristus. Saudara ingat ya yang minggu lalu? Pembebasan Israel yang tertawan. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, Dia mengisahkan tentang seorang anak bungsu yang lari dan kemudian teringat akan rumah bapaknya. Ingin dibebaskan dari perbudakan. Sebagaimana orang Israel dulu di Mesir dibebaskan, kemudian datang ke hadapan Tuhan. Di zaman daripada Yesus dan murid-murid, mereka dijajah Romawi, ingin dibebaskan dari perbudakan Romawi. Dan Tuhan memberikan jalan yang lebih besar daripada perbudakan Romawi, yaitu mereka bisa bebas dari perbudakan dosa. Lalu lewat salib, iblis pun dikalahkan. Dan Kristus berbicara berkenaan dengan ini. Lihat, aku melihat malaikat bagaikan bintang yang jatuh. Kuasanya jatuh dengan pemberitaan Injil. Lalu lihat, penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ya, pembebasan Israel yang tertawan terjadi. Iblis dikalahkan terjadi. Itu adalah ketika kerajaan Allah datang. Di zaman kita ketika kerajaan Allah datang, saudara, orang yang diikat oleh kuasa jahat akhirnya dilepaskan. Yang nafasnya sesak, yang gemetar kedinginan, ketakutan, penuh kesengsaraan, tetapi sekarang bisa bernafas dengan begitu lega atas pembebasan yang boleh Tuhan berikan. Mungkin waktu pertama kali diberikan akan peluk seperti Pak Agus dan kemudian menangis, bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian sebagai orang Kristen di zaman ini, Tuhan sudah mengalahkan yang paling besar, yaitu iblis dikalahkan dengan salib. Dan orang Kristen melakukan peperangan kecil, saudara, dengan sistem dunia yang ada,
yang bergerak di dalam kejahatan yang begitu luar biasanya. Orang Kristen masuk ke dalam setiap aspek kehidupan untuk berjuang sampai kejahatan tercabut dari akar-akarnya. Yang ketiga, Yahweh kembali ke Sion. Sebagaimana minggu lalu kita akan pertama kali lihat dari nubuatan, lalu di zaman Tuhan Yesus, dan kemudian kita akan bahas berikutnya. Kita lihat saudara, Nabi Yesaya telah mengatakan bahwa Yahweh sendiri akan kembali kepada umatnya. Kita buka Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Yesaya 40 ayat 9 sampai 11 kita baca bersama-sama. Perlahan-lahan ya. Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, dengan suara yang keras, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tepat sekali, dengan tangannya yang kuasa, yang matanya buta dicelikkan, yang lumpuh kemudian bisa berjalan, yang mati dibangkitkan, orang dalam tawanan dilepaskan. Semua nubuatan digenapi oleh Kristus. Dan di sini di Yesaya ini digambarkan bahwa Tuhan datang dengan kuasa, Tuhan datang dengan keadilan, dan Dia datang sebagai seorang gembala yang lemah lembut, menuntun anak-anak, menuntun induk-induk. Kemudian kita lihat lagi dari Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Yesaya 52 ayat 7 sampai 10 kita baca bersama-sama kembali. Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. 1, 2, 3. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Dan inilah nubuatan Yesaya. Kalau saudara baca pelan-pelan satu-satu perlahan dan saudara ngerti artinya, saudara akan terkagum dan tercengang atas apa ya nubuatan ini yang kemudian tergenapi. Saudara, ketika Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya, dia berbicara tentang apa yang dia kerjakan dengan istilah yang sama. Dengan istilah yang sama yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Dia sering menjelaskan apa yang dia lakukan. Dia datang sebagai seorang gembala yang menyelamatkan domba yang hilang. Dia sebagai gembala. Dia menceritakan kisah-kisah tentang seorang raja atau seorang tuan yang kemudian datang kembali ke hamba-hambanya untuk melihat apa yang mereka lakukan. Ini bicara bahwa Tuhan kembali ke Sion. Tuhan kembali bersama umatnya. Yesus berbicara, Yesus bertindak seakan-akan dia dipanggil untuk mewujudkan bukan hanya kembalinya Israel dari perbudakan, bukan saja bicara kekalahan kejahatan, tetapi juga bicara yang mengherankan dan menakjubkan adalah Tuhan sendiri bersama dengan umatnya. Yahweh kembali ke Sion. Immanuel, God with us.
sesuatu yang dinanti-nantikan daripada orang Israel. Tuhan kembali ke Sion. Inilah yang dikabarkan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, Injil sekali lagi adalah kabar baik. Kabar baik mengenai apa? Saudara, sebagai orang Kristen sudah lama, kabar baik mengenai apa? Kerajaan Allah sudah datang. Dan rajanya adalah Yesus. Sekali lagi kalau saudara beritakan ini kepada orang Jepang mengatakan, raja saya bukanlah Yesus, kaisar di Imperial Palace. Yang sekarang umurnya adalah Reiwa 6. Reiwa 6 sejak pemerintahannya. Saudara, Injil adalah kabar baik. Kabar baik mengenai kerajaan Allah telah datang dan rajanya adalah Yesus. Untuk menjelaskan ini butuh waktu yang begitu panjang. Harus dijelaskan talenta itu apa, konteks waktu itu apa. Begitu banyak perlu dijelaskan. Bukanlah hal yang begitu mudah. Dan kabar baik ini bukan sekedar informasi, tapi suatu kabar yang bermuatan politis. Karena bicara siapa rajanya, siapa yang berkuasa, yaitu Kristus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan Wahyu 19 memuji Dia yang maha kuasa yang telah menjadi raja. Saudara, yang merupakan jantung daripada Injil itu apa? Yang berada di center daripada kabar baik ini apa? Perjamuan. Perjamuan, suatu perayaan di mana mereka bersuka karena Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan. Orang Mesir, orang Israel dibebaskan, mereka merayakan Paskah, mereka mengadakan perjamuan Paskah. Yang mereka rayakan, mereka mengingat apa yang telah Tuhan lakukan, membebaskan mereka dari perbudakan. Tuhan sudah mengalahkan yang jahat dan menenggelamkan mereka di Laut Teberau. Tuhan bersama dengan umatnya, walaupun di padang gurun. Ya, mereka boleh merayakan Paskah. Suatu perayaan di mana mereka bersuka karena Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan, kejahatan dikalahkan, dan Tuhan bersama dengan umatnya. Suatu perjamuan. Dan di malam perjamuan terakhir, Yesus bersama dengan para murid. Dan itu adalah momen-momen yang krusial. Walaupun di zaman kita bisa dicemooh. Bisa dicemooh oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi bagi kekristenan ini adalah momen-momen krusial. Yesus mengambil roti dan memecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku, makanlah. Lalu Yesus mengambil cawan anggur. Lalu dia kemudian katakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Waktu dengar ini, murid-murid pasti bingung. Kapan? Bukankah dia ini datang sebagai raja? Bukankah waktu seminggu lalu waktu masuk ke dalam Yerusalem ini kami di belakangnya semua orang bersorak-sorai. Hosana, Hosana. Bagi yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Bukankah kita bersorak-sorai bagi dia? Dan kok dikatakan kita tidak akan minum lagi bersama dengan dia? Apa maksudnya? Sebentar lagi mereka akan tahu apa artinya. Dan sebentar lagi, tunggu aja beberapa hari, yaitu 3 hari lagi, mereka akan mengerti bahkan seluruh kitab suci yang akan dibukakan kepada mereka. Saudara, Yesus memberikan hidupnya bagi mempelainya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan apa yang terjadi pada akhir sejarah? Paduan suara besar yang menutup daripada Alkitab kita. Dengan haleluya, 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 haleluya 4 kali dinyanyikan dalam Wahyu 19 ini. Dinyanyikan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Ayat yang ke-7. Dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba
telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan akhirnya Tuhan sekali lagi minum bersama dengan umatnya. Saudara, di seluruh Alkitab, keselamatan itu digambarkan sebagai hubungan kasih antara Tuhan dan umatnya. Keselamatan digambarkan sebagai hubungan kasih antara Tuhan dengan umatnya. Kita buka Hosea 2 ayat 19 sampai 20. Hosea 2 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Saudara, ini adalah janji pernikahan. Ini adalah janji pernikahan. Paulus melihat janji pernikahan ini kemudian digenapi melalui apa yang Yesus lakukan. Paulus melihat janji pernikahan ini digenapi melalui apa yang Yesus lakukan. Dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27 saya bacakan. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Paulus katakan digenapi ketika Kristus datang. Dia menguduskan gerejanya sebagai mempelai wanitanya. 2 minggu lalu kita sudah melihat bahwa surga bersukacita karena Tuhan telah menghakimi Babel. Dan lebih lagi saudara, sekarang suara himpunan besar yang banyak seperti desau air bah dan seperti deru-guru yang begitu hebat. Dan penyingkiran pelacur yang menggoda itu telah terjadi. Dan kemudian setelah pelacur yang menggoda itu telah disingkirkan, maka kemudian pengantin wanita Kristus yang kudus itu kemudian muncul. Setelah ditarik dari sejarah si Babel, kemudian mempelai wanita Kristus muncul. Saudara, perkawinan anak domba ini begitu penting. Dan tidak heran ketika Kristus melakukan mujizat yang pertama, apa yang dia lakukan? Ini kan akhir ya. Akhir yaitu perkawinan anak domba. Pertama kali ketika Kristus melakukan mujizat, apa yang dia lakukan? Mengubah air menjadi anggur. Konteksnya itu di mana? Perkawinan di Kana. Saya lihat kaitannya enggak? Ini bukanlah suatu kebetulan. Karena pelayanan Yesus sejak dia mulai pelayanannya di bumi adalah persiapan untuk pernikahan yang begitu besar. Yaitu pernikahan antara dia dengan mempelai wanitanya. Dan sekarang setelah Kristus menang, pesta pernikahan itu dimulai. Pernikahan, perkawinan anak domba. Dan kita bersama-sama dengan dia selama-lamanya bertemu muka dengan muka. Suatu kebahagiaan yang begitu tinggi dan mulia. Dan ini adalah persekutuan yang kudus, persekutuan yang diberkati, suatu persekutuan yang kekal. Semua janji-janji Injil digenapi sepenuhnya. Tuhan bersama dengan umatnya dan umatnya bersama dengan dia yang dikasihinya. Apalagi kalau saudara tahu siapa mempelai wanita ini. Tidak elok. Tidak elok penampakannya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin orang berdosa jadi pengantin wanita Kristus yang kudus? Bagaimana mungkin orang yang berdosa dan hina bisa menjadi mempelai wanita Kristus yang kudus, cemerlang, tanpa cacat? Mungkin kalau saudara melihat kehidupan kita sendiri,
kita ngeliat kehidupan kita sendiri, bagaimana mungkin akan muncul dalam benak kita. Memang kalau lihat di dalam Alkitab mengenai Israel sebagai pengantin perempuan Tuhan itu seringkali dikatakan dalam Perjanjian Lama. Dan apa yang dikatakan? Sebagian besar adalah berkenan dengan perzinahan daripada orang Israel di dalam dosa. Nggak ada yang baik. Tuhan adalah di pihak yang benar. Kita adalah di pihak yang bukan benar. Ini kebenaran. Tuhan yang benar, kita tidak benar. Dan kebenaran berkaitan dengan kesetiaan. Kita tidak setia, tetapi Tuhan setia. Oleh sebab itu saudara, Tuhan adalah Tuhan yang benar. Righteous, sedangkan kita tidak ada. Dia setia, sedangkan kita tidak setia. Israel sebagai pengantin perempuan Tuhan, sebagian besar yang ada adalah perzinahannya dalam dosa. Dan contoh yang paling menyakitkan adalah panggilan Tuhan melalui Nabi Hosea untuk menikahi Gomer. Saudara ingat kisah itu? Kata Tuhan kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini telah bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Dengan melawan Tuhan, dengan membelakangi Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin orang-orang berdosa dari dunia ini yang telah membelakangi Tuhan dalam penyembahan berhala mereka kemudian bisa menjadi mempelai wanita Kristus yang tanpa noda dan bercahaya, yang cemerlang, yang terang? Jawabannya adalah ayat yang ke-8 dari Wahyu yang ke-19. Dan kepadanya dikaruniakan. Ya, tekankan ya. Dikaruniakan. Diberikan supaya memakai kain lenan halus yang berkilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara, dalam keselamatan yang Tuhan kerjakan sebagai mempelai wanita Kristus, ada dua hal yang terjadi pada setiap orang percaya. Dua hal itu apa? Pertama adalah pembenaran. Kedua adalah pengudusan. Pembenaran itu adalah 100% pekerjaan Tuhan semata. 100% karunia Tuhan. Makanya dikatakan dikaruniakan. Dan yang kedua, pengudusan itu adalah 100% pekerjaan Tuhan. 100% adalah pekerjaannya kita. Itu pengudusan. Sekali lagi, pembenaran 100% hanya Tuhan yang kemudian dikaruniakan. Pengudusan adalah 100% Tuhan, 100% kita. Kita lihat ayat yang ke-8a sekali lagi. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ini bicara pembenaran. Kita melihat hidup kita tidak benar. Satu dosa pun menandakan ketidaksetiaan kita. Tuhan, anaknya setia sampai mati bahkan di atas kayu salib. Dan Yesus memberikan kebenarannya kepada pengantin wanitanya. Orang-orang berdosa dibenarkan melalui kebenaran Yesus yang diberikan kepada mereka. Sehingga melalui iman kita menerima pakaian kebenaran Kristus yang tidak bercacat ini. Pakaian kita kotor, tapi Kristus memberikan kita pakaian yang tidak bercacat karena kebenaran Kristus. Kita buka bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21, kita baca bersama-sama. Dengan suara yang keras, 2 Korintus 5 ayat 21. Ini double imputation ya saudara. Ada istilah double imputation. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Pembenaran 100% pekerjaan Tuhan semata. Artinya saudara, ini bukan upah kita, tetapi ini adalah hadiah.
Ini adalah pemberian. Kalau upah itu adalah hak kita karena kita sudah bekerja. Tapi ini adalah hadiah. Dikaruniakan kepada mereka yang beriman kepadanya. Kemudian pengudusan. Pengudusan sangat jelas terlihat di ayat yang ke-7 terakhir. Ayat yang 7 terakhir coba lihat saudara. Apa yang dikatakan ayat yang ke-7 terakhir? Pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya telah siap sedia. Ingat ya, Tuhan Yesus pernah katakan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Ayat yang 7 dikatakan pengantinnya telah siap sedia. Kemudian ayat 8 yang paling terakhir juga katakan, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara, setiap pengantin wanita, dia akan mempersiapkan pernikahan itu dengan baik. Dia kan gak akan sembarangan tiba-tiba dengan baju tidur dia langsung datang ke pernikahan kan ya. Artinya dia gak mempersiapkan pernikahan. Seorang yang menikah dia akan mikirin apa yang akan dia pakai, ya kan ya? Bajunya seperti apa? Dia akan terus mikirin penampilannya, persiapan tempatnya, perjamuannya, dia akan pikirkan semuanya. Sebagai seorang pengantin wanita akan sangat dan akan bergiat untuk menampilkan dirinya dalam keindahan. Makanya gak heran yang mau menikah biasanya olahraga. Ingat ya saudara ya, waktu mau menikah ya. Olahraga, entah larilah, diet atau apa ya. Kenapa? Bergiat. Untuk apa? Supaya indah. Supaya gaunnya waktu dipakai ramping adanya. Ya kan ya, indah. Kalau kemana-mana kan nggak indah. Jadi, maka seseorang akan bergiat supaya keindahan itu maksimal pada hari H. Pada hari pernikahannya. Pengantin wanita berolahraga supaya dapat gaun yang lebih ramping. Dan dia akan menghabiskan begitu banyak uang untuk make up-nya. Kan mulai dikasih apa supaya jerawatnya hilang, dipoles apa, dilulur apa mungkin. Terus rambutnya juga ditata dengan begitu baik. Lalu pakai parfum yang seperti apa. Lalu juga ada panggil tim kecil untuk menolong dia. Entah pegang gaunnya waktu jalan supaya nggak tersandung gitu ya. Dan berbagai hal, ada penata rasa dan berbagai halnya untuk memastikan bahwa dia bisa berjalan ke pelaminan. Dan sampai di sana dengan keindahan seindah mungkin sebagai mempelai wanita, bukan? Dan hal yang sama yang dilakukan oleh setiap orang Kristen untuk mempersiapkan kedatangan Yesus adalah hal-hal rohani yang harus dilakukan untuk pernikahan ini. Antara Yesus dengan gerejanya sebagai mempelai wanitanya, kita mempersiapkan diri kita juga bergiat mendandani diri kita dengan seindah mungkin, dengan secantik mungkin. Dengan cara apa? Mematikan dosa. Membersihkan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyakiti Tuhan kita yang kudus. Saudara, perhatikan ya. Kebiasaan. Artinya ini kita dibentuk dari kecil hingga sekarang dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Sehingga untuk melepas suatu kebiasaan itu bukanlah hal yang mudah. Butuh jet yang besar saudara untuk lepas daripada atmosfer bumi. Karena kebiasaan. Tetapi saudara ketika mendapatkan dan berusaha untuk mendapatkannya ini. Saudara semakin kudus di hadapan Tuhan dan semakin indah. Saudara gak akan rugi dengan usaha yang saudara lakukan itu saudara. Karena saudara semakin kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita mendandani jiwa kita juga saudara dengan anugerah-anugerah iman, pengharapan dan kasih. Selain mematikan dosa, kita menghidupkan jiwa kita. Mendandani jiwa kita semakin indah, semakin kudus. Saudara, pakaian pelacur Babel itu mencolok, sensual, memikat dan membinasakan. Sedangkan pengantin wanita Kristus mengenakan kain lenan yang halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dikatakan lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perhatikan saudara, pakaian yang diberikan kepada mempelai wanita Kristus ini mencerminkan cara dia hidup di dunia ini. Pakaian yang dikasihkan oleh Kristus kepada mempelai wanita ini mencerminkan cara dia hidup di dunia ini.
Dengan demikian dia membuat iman yang tidak kelihatan dengan perbuatan-perbuatannya sehingga terlihat. Perhatikan ya. Iman tidak kelihatan, tapi kemudian menjadi terlihat dengan perbuatan-perbuatannya. Iman tanpa perbuatan mati adanya. Iman tanpa perbuatan kosong adanya. Karena beriman, maka benar-benar keluar dalam perbuatan-perbuatan. Dan perbuatan yang kita lakukan ini pun bukanlah dari kita, tapi dari pemberian Kristus yang telah diberikan kepada kita. Perbuatan seperti apa itu? Ketika di akhir daripada zaman, Tuhan mengumpulkan di sebelah kanan domba-dombanya, sebelah kiri kambing-kambingnya. Kepada kambing-kambing Tuhan katakan, dan mereka benar-benar cari apa yang Tuhan ngomongkan. Sedangkan yang domba-dombanya tidak sadar kalau dia melakukan perbuatan baik. Yang kambing-kambing cari, saya kan sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Kalau saya tidak bisa melakukan ini karena saya tidak ada kesempatan dengan berbagai alasan. Sedangkan dombanya nggak sadar. Karena dia lakukan segala perbuatan baik itu di dalam keseharian, bahkan tanpa sadar mereka melakukannya karena Kristus. Maka mereka kemudian bertanya, kan Tuhan Yesus katakan, kenapa mereka bisa masuk dalam kerajaan Bapanya? Tuhan Yesus katakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, ini kan mirip seperti yang Kristus lakukan, bukan? Tapi dalam porsi kecil kita. Dan kemudian Kristus katakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, orang percaya yang mendapat anugerah Tuhan, seringkali tanpa sadar mereka melakukan perbuatan baik. Karena itu sudah menjadi hidup mereka sehari-hari. Gak heran mereka bertanya, loh kapan kami lakukan? Oh ya, itu karena kemuliaan Tuhan yang sudah diberikan kepadaku. Dan aku mengerjakannya. Memang aku sebagaimana adanya. Aku hanyalah sebagai alat untuk menyalurkan kasih Tuhan. Saudara, betapa berharganya setiap perbuatan kasih yang kita lakukan bagi Kristus. Entah diperhatikan oleh dunia atau tidak. Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus ini mencerminkan belas kasihan yang Yesus tunjukkan kepada mereka yang lemah dan hancur. Kristus lakukan, kita mendapatkan, dan kita meneruskan kepada orang lain. Dulu kita pun haus, dulu kita pun lapar, dulu kita pun telanjang, dulu kita pun di dalam kedinginan dan gemetar membutuhkan pertolongan. Tapi Tuhan memberikannya kepada kita. Dan atas kasih yang besar yang telah kita terima, sekarang kita datang kepada orang lain. Menyatakan di manakah saudara akan kemudian mendapatkannya. Menghantar mereka kepada Tuhan. Kita melakukan hal yang sama. Dan saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan, setiap orang percaya telah diberikan pakaian pengantin yang tidak bernoda. Yaitu kebenarannya. Dan selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan? Setelah diberi pakaian itu, kita harus hidup sebagai umatnya yang kudus. Menjaga agar pakaian itu tidak bernoda. Putih, cemerlang, kudus, memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara, gereja Tuhan adalah mempelai wanita Tuhan. Dan selain mempelai wanita Tuhan, gereja Tuhan kemudian dinyatakan kepada kita adalah tamu-tamu yang datang ke perjamuan Tuhan. Itu di ayat yang ke-9. Tadinya gereja adalah mempelai wanita Tuhan. Sekarang di ayat 9 diperlihatkan kepada kita bahwa gerejanya adalah juga tamu-tamu yang hadir ke dalam perjamuan itu. Ayat 9 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi kita dikawinkan, tapi kita pun juga tamunya. Ya, dua hal sisi ini ada. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, setiap orang percaya punya surat undangan sehingga mereka bisa datang ke perkawinan anak domba. Surat undangan yang diperlukan untuk mendapatkan tempat di pesta perkawinan domba itu apa, saudara? Apa itu surat undangannya? Yohanes 3 ayat 36 kita buka bersama-sama. Yohanes 3 ayat 36.
kita hafalkan menjadi ayat hafalan kita minggu depan. Yohanes 3 ayat 36. Biasanya saudara hafal Yohanes 3 ayat 16. Sekarang 3 ayat 36. Bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara perhatikan di sini ya. Percaya kemudian disejajarkan dengan ketaatan. Ya. Percaya tidak taat kan ya? Percaya dan ketaatan itu disejajarkan di sini. Karena percaya maka taat. Iman menghasilkan kesetiaan dan iman menghasilkan ketaatan dan ketaatan memperkuat iman. Ketika seseorang taat, dia seringkali melihat dampak positif dari ketaatannya yang kemudian memperkuat iman. Ada timbal balik saudara antara iman dan ketaatan. Dan saudara Douglas Kelly mengatakan begini, Douglas Kelly, pengalaman-pengalaman terbaik yang dapat kita miliki di dunia ini, pernikahan yang baik. Saudara lihat pernikahan saudara baik gak? Pernikahan yang baik. Pencapaian profesional, saudara lihat pekerjaan saudara baik gak? Lalu persahabatan yang penuh kasih, persahabatan saudara penuh kasih gak ya? Lalu tanah keluarga, warisan leluhur, semua itu hanya merupakan petunjuk yang samar-samar dari kebahagiaan tertinggi yang akan kita rasakan pada hari yang mulia itu. Pernikahan yang baik, paling baik di bumi ini pun itu adalah samar-samar jika dibandingkan dengan hari pernikahan anak domba. Saudara, ketika kita bertumbuh dalam iman, masa depan yang penuh pengharapan itu semakin tampak jelas dalam pikiran kita. Kemuliaan dan kasih yang menantikan kita menjadi lebih nyata di dalam hati kita. Dan dibanding dengan kenikmatan dunia, gak ada apa-apanya. Kenikmatan dunia yang penuh dengan racun yang ingin menyesakan kita, saudara, kita akan sampaikan itu semua. Saudara, setelah Hosea menikah dengan Gomer, apa yang kemudian terjadi? Gomer berbalik dari Hosea. Gomer setelah menikah dengan Hosea, dia berbalik dari Hosea dan mengejar Aijingnya. The loversnya. Dan ini adalah gambaran Tuhan tentang Israel dalam dosa penyembahan berhala. Dosa Gomer. Karena dosa Gomer, kemudian dia terjerumus sendiri ke dalam keadaan yang susah dan melarat. Dalam perbudakan dosa. Sehingga dia dijual sebagai budak di pasar. Bukankah dulu keberadaan kita pun seperti ini dulunya? Dan Gomer di sana ketika banyak para pria tawar-menawar mengadakan lelang atas tubuhnya yang terbuka yang ditelanjangi itu. Lalu dia dengar dengan kekuatan yang bisa dia kumpulkan, suara suaminya terdengar sekali lagi. Seorang pria yang lain menawar 13 sikal untuk dia. Ya, untuk dia 13 sikal. Tapi suara Hosea meneriakkan 14 sikal. Dan kemudian seorang pria yang lain lagi menawar 15 sikal. Tetapi suara daripada suami Gomer ini bersuara dengan lebih keras lagi. 15 sikal perak plus 1 homer plus 1 letek jelai. Ini istilah-istilah zaman dulu memang. Tapi saudara, akhirnya Hosea mendapatkan Gomer kembali dengan harga yang mahal. Sehingga Gomer yang telah jauh daripada Hosea kemudian dibelinya kembali menjadi istrinya. Saudara, kita diciptakan untuk persekutuan yang intim dengan Tuhan dan untuk kebebasan kita yang sejati sebenarnya. Tetapi kita telah mempermalukan diri kita sendiri dengan ketidaksetiaan kita. Pertama-tama, kita telah bermain-main dengan Tuhan. Tidak pernah dengan serius memikirkan Tuhan. Tidak pernah menyukai apa yang Dia sukai. Tidak pernah memikirkan Dia kecuali kalau kita ada maunya baru kita datang kepada Dia. Kemudian kita berzina dengan dunia yang berdosa ini beserta dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya dan enggan melepaskannya.
Dunia menawarkan seks, dunia menawarkan uang, dunia menawarkan ketenaran, dunia menawarkan kekuasaan, dan semua hal yang lainnya yang diperdagangkan, ditawarkan kepada kita. Tetapi Yesus mempelai laki-laki dan kekasih kita yang setia, dia masuk ke dalam pasar untuk membeli kita kembali. Dia menawar dengan darahnya yang sendiri. Tidak ada tawaran yang lebih tinggi dari itu, dan kita menjadi miliknya. Dia mengenakan kembali pakaian kita, bukan dengan pakaian yang buruk dari ketidakbenaran kita yang lama, tetapi dia memberikan jubah kebenarannya kepada kita yang baru. Dan tidak ada kasih yang lebih tinggi selain dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya sendiri dengan harganya yang mahal. Datanglah kepadanya dan biarlah dia bekerja dalam kehidupan saudara. Dia akan memperbarui hidup saudara. Yang lama berlalu, yang baru datang. Saudara akan mengalami hidup hal yang seperti ini. Dan kemudian saudara dipersiapkan untuk hari pernikahannya yang penuh dengan kemuliaan. Mari kita menundukkan kepala kita, kita berdoa. Minta Pak Maro boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Tuhan memperingatkan kami dengan begitu keras ya Tuhan. Di manakah status kami? Apakah kami berzinah dengan dunia ataukah kami bersatu dengan Tuhan? Kami sungguh menyadari ya Bapa, godaan dunia ini begitu kuatnya, terutama kami yang tinggal di Jepang ini, menawarkan kenikmatan, kesenangan, pencapaian apapun ya Tuhan yang ditawarkan oleh negara ini begitu menggoda hati kami. Sampai-sampai kami lupa akan Tuhan, kami tidak memperdulikan Tuhan. Kami menganggap kalau dalam kesulitan saja kami datang kepada Tuhan. Semua kebutuhan kami terjawab oleh apa yang ditawarkan negara ini. Kiranya Tuhan berikanlah belas kasihan kepada kami. Betapa seringnya kami berzinah dengan dunia, jatuh ke dalam dosa. Kiranya Tuhan mengampuni kami, memberikan kami belas kasihan. Dan Engkau sendiri Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menebus kami dengan harga yang begitu mahal. Dengan mencurahkan darah, dengan mengoyakkan tubuhmu sendiri di kayu salib. Engkau membeli kami dari dosa. Kami bersyukur untuk segala belas kasihan Tuhan. Kiranya pun ya Tuhan, orang-orang yang telah Engkau tebus, Engkau jugalah yang menguduskan kami ya Tuhan. Biarlah hari lepas hari pun kami memperjuangkan memuliakan nama-Mu. Bawalah kami, tariklah kami ya Tuhan. Lepaskanlah kami daripada belenggu dosa dan bawalah kami dalam pertumbuhan iman, pengudusan hidup dan menghormati Engkau dalam keseharian kami. Pimpin kami ya Tuhan dalam sehari-hari ketika kami di dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Kiranya pun pakaian yang telah Tuhan kami Yesus Kristus pakaikan kepada kami, itu boleh kami nyatakan kepada dunia. Bukan cuma dalam diri kami, dalam komunitas kami, tetapi perbuatan-perbuatan nyata yang boleh dilihat dunia. Sehingga mereka pun boleh melihat siapa Tuhan yang kami sembah. Pakai terus gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk meninggikan Kristus, untuk membawa kembali jiwa-jiwa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.